Kalau Snapdragon 8 Elite yang pertama di Cina udah muncul di Xiaomi 15 series, di global ternyata akan muncul di sebuah smartphone yang bernama Realme GT 7 Pro guys. Iya, Realme GT 7 Pro ini akan menghadirkan sebuah smartphone dengan Snapdragon 8 Elite pertama di global. Pengen tahu apa saja spesifikasinya? Langsung aja kita simak video kali ini guys. Yo guys, balik lagi dengan Bill di sini dan kali ini kita akan membahas tentang spesifikasi dari Realme GT 7 Pro. Oke, langsung aja ya guys. Realme GT 7 Pro ini akan menjadi sebuah smartphone yang pertama kali menggunakan Snapdragon 8 Elite di global ya. Kalau di Indonesia sendiri sih kayaknya yang pertama kali itu bakalan iQOO 13 guys, bukan Realme. Realme GT 7 Pro ini adalah versi Pro yang muncul setelah Realme GT 5 Pro ya. Karena yang versi 6 itu ternyata dilompati. Hanya ada Realme GT 6 dan Realme GT 6T ya guys. Jadi tidak ada versi Pro di seri ke-6-nya. Nah, di Indonesia sendiri Realme GT 6 itu udah muncul ya guys. Baru aja. Dan katanya sih bakalan balik kembali, sehingga saya optimis banget bahwa Realme GT 7 Pro ini juga nantinya akan muncul di pasaran Indonesia. Tapi saya masih nggak tahu kapannya ini, apakah sama dengan globalnya atau masih menunggu beberapa minggu atau beberapa bulan setelahnya ya. Karena memang sih Realme GT 6 ini kan juga baru muncul banget di Indonesia. Mungkin mereka mau habisin stoknya dulu di Indonesia baru rilis yang versi 7 Pro ini. Mungkin. Nah, langsung aja kita lihat spesifikasinya bakalan gimana guys. Menurut saya Realme GT 7 Pro ini spesifikasinya sangatlah fenomenal banget. Gimana enggak? Dia menggunakan chipset yang paling kuat saat ini yaitu Snapdragon 8 Elite ya, yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa sekali. Selain itu bocoran harganya kalau dari Cinanya sendiri sih dimulai dari harga 7,9 jutaan. Itu yang versi 12 GB 256 GB. Tapi yang versi 16 GB 256 GB storage itu dihargai sekitar 8,5 jutaan. Ini yang versi Cinanya ya guys. Tapi dengar-dengar bocoran yang versi Indianya nanti bakalan dijual dengan harga sekitar 10 jutaan. Jadi ya saya nggak tahu sih apakah info ini benar atau enggak. Karena di India sendiri mungkin nanti munculnya sekitar tanggal 26 sampai 28 Novemberan gitu ya. Kita langsung aja bahas hardware-nya selain dari chipsetnya ya. Untuk layarnya sendiri ini dilengkapi dengan 6,78 inch LTPO AMOLED display guys. Ini berarti refresh rate-nya bisa mencapai 1 Hz sampai dengan 120 Hz. Selain itu resolusinya kalau saya lihat ini masih di atas FHD+. Karena resolusinya itu 1264 dikali 2780 pixel guys. Dan katanya sih layarnya ini bener-bener sangat super efisien dan juga dibuat oleh Samsung. Selain itu layarnya ini untuk kecerahannya ini bisa mencapai 1000 nits untuk tipikalnya atau sehari-harinya itu udah mencapai 1000 nits. Lalu untuk high brightness mode bisa mencapai 2000 nits. Dimana ini bener-bener terang banget. Dan untuk peak brightness-nya bisa mencapai 6000 nits. Nah, 6000 nits-nya ini saya nggak tahu bisa dipakai di mana aja. Tapi apakah ini akan bakalan gimmick atau enggak, saya juga masih nggak tahu guys. Nah, untuk fingerprint reader-nya pun yang sebetulnya udah oke, ini diganti ya guys. Yang sebelumnya optical fingerprint sekarang menjadi ultrasonic. Ultrasonic ini lebih bagus ya guys dibandingkan optical fingerprint. Jadi ya upgrade yang luar biasa banget. Dan baterainya sendiri kalau versi Realme GT itu pasti biasanya terkenal lebih besar daripada Realme biasa.
Dan tentu saja yang versi Cinanya ini bisa mencapai 6500 mAh. Ini gede banget sih menurut saya. Tapi sayangnya yang versi global atau yang versi Indianya ini ternyata hanya menggunakan 5800 mAh aja. Nah, saya nggak tahu sih kenapa keputusannya versi global atau India ini menjadi 5800 mAh. Kalau menggunakan 6500 mAh kan ya menurut saya masih nggak masalah gitu loh. Harganya juga lebih mahal daripada versi Cinanya. Ya mungkin yang versi Indonesianya nanti bisa kedapetan yang versi baterai 5800 mAh ini guys. Lalu untuk fast chargingnya juga katanya sih masih mendapatkan charger bawaan dari kotaknya ya guys. Selain itu bisa mencapai fast charging hingga 120 watt. Jadi ini bener-bener mantep banget untuk ngecasnya. Dan katanya sih untuk mencapai penuh yang versi Cinanya sendiri itu membutuhkan waktu hanya 35 menit saja. Dimana kalau versi Indianya harusnya di bawah 35 menit udah 100% sih harusnya. Nah sayangnya untuk Realme GT7 Pro ini masih belum mendapatkan wireless charging ya guys. Nah untuk IP ratingnya ini bener-bener istimewa banget. Karena di Realme GT7 Pro kali ini itu IP ratingnya udah IP68 dan juga IP69, dimana berarti udah tahan dengan semprotan air secara kencang dan juga suhu yang panas ya untuk di dalam airnya ini. Wah, menurut saya ini benar-benar keren. Nah lalu untuk kamera belakangnya sendiri juga sangat istimewa. Menurut saya untuk sensornya sendiri ini dipikirkan secara matang-matang dan lebih baik daripada sebelumnya ya guys. Karena kamera belakangnya ini ternyata memiliki 50 megapiksel main kamera yang menggunakan Sony IMX906. Selain itu juga memiliki 50 megapiksel 3 kali zoom telefoto kamera yang menggunakan Sony IMX882 dan yang terakhir menggunakan 8 megapiksel ultra wide. Nah yang sangat disayangkan seharusnya yang untuk ultra wide-nya ini bisa lebih tinggi dikit lah ya, nggak 8 megapiksel, tapi ya untuk yang telefoto dan untuk main kameranya sih ini udah bagus banget dan sudah menggunakan sensor Sony yang bagus. Tetapi meskipun begitu ada sesuatu yang hilang yaitu kamera makro ya guys. Yang kamera makronya ini kayaknya nggak ada di seri yang ini guys. Nah untuk kamera selfie-nya sendiri ini menggunakan 16 megapiksel ya. Jadi lumayan tajam lah untuk sebuah smartphone. Nah dari info yang saya dapatkan kamera belakangnya katanya juga bisa merekam video 8K. Meskipun masih sebatas 24 fps saja. Belum bisa 30 fps, tapi lumayan lah udah bisa 8K guys. Nah itu adalah kira-kira spesifikasi yang ditawarkan oleh Realme GT7 Pro. Memang sih menurut saya ini adalah upgrade yang besar banget kalau dibandingkan dengan Realme GT6. Dimana menurut saya Realme GT6 itu untuk harga 8 juta di Indonesia ini agak overpriced ya. Dan saya berharap banget kalau Realme GT7 Pro ini bisa di harga 9 jutaan atau 9 juta pas, ini berarti ini bener-bener wow banget. Karena ya kalau harganya 10 juta dan sama dengan iQOO 13, ya menurut saya sih Realme GT7 Pro ini nggak bisa saingan head to head ya dengan iQOO 13. Ya mungkin kalau mau dibandingkan secara head to head, mungkin bisa dilihat lah nanti kira-kira yang lebih bagus hasil kameranya siapa sih. Tapi menurut saya kalau untuk Realme sendiri harganya harusnya 9 jutaan lah di Indonesia guys. Kalau udah di atas 10 juta mungkin ya orang-orang bakal lari ke iQOO 13 gitu ya. Apalagi kalau iQOO 13 meluncur terlebih dahulu di Indonesia. Mungkin nanti kalau Realme GT7 Pro ini udah muncul di Indonesia, harga iQOO 13-nya lebih turun lagi daripada harga jual awal, ya mungkin bakalan mendang-mending ke iQOO 13 sih. Itu prediksi saya sih guys. Ya, menurut kalian gimana? Apakah kalian excited dengan Realme GT7 Pro ini di Indonesia? Dan apakah harganya kira-kira bisa semasuk akal yang saya pingin ya guys? Ya, mungkin itu aja. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang Realme GT7 Pro. See you guys di video selanjutnya. Ya. Semoga lah ya Realme GT7 Pro di Indonesia ini bisa harganya masuk akal.
ya 9 juta atau 9,5 juta itulah. Mungkin kalau 9,5 juta ini bakalan bersaing banget dan banyak orang yang akan beli dan laris manis. Ya, ngarep sih boleh ya, tapi saya kok takut sih. Realme ini kalau ngasih harga kadang-kadang nggak ngotak soalnya.